Assalamualaikum, halo anak-anak semua. Selamat datang di channel Study Online and English. Hari ini kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia kelas 6 bab 7, memiliki sifat empati. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video baru dari channel kami. Oke. Asesmen 7. 1. Bacalah kutipan cerita berikut. Berapa lama lagi papa membaca koran itu? Tolong papa kesini dan bantu buah hatimu tersayang untuk makan, pinta mama. Bapak pun menyimpan koran dan melihat raut muka Sindu tanpa ketakutan. Air matanya mengalir. Di depannya ada semangkuk dan nasi lauk pauk. Sindu anak yang manis dan termasuk pintar. Namun entah mengapa saat itu Sindu tidak menyentuh sama sekali di dalam nasi di dalam mangkuk. Dia hanya menangis terseduh, menangis lirih. Ungkapan yang terdapat dalam kutipan teks di atas adalah: A. Raut muka, B. Buah hati, C. Air mata, D. Lauk pauk, B. Buah hati. Hati itu artinya anak kesayangan. 2. Makna dari peribahasa air beriak tanda tak dalam adalah: A. Orang yang banyak bicaranya, biasanya ilmunya sedikit. B. Orang yang sangat dan sulit menerima nasihat. C. Orang yang sangat baik hati. D. Orang yang banyak bicara. A. Orang yang banyak bicara biasanya ilmunya sedikit. 3. Mati hanya titik-titik melihat kejadian. Ungkapan yang sesuai mengungkapkan atas adalah: A. Kebakaran jenggot, B. Diam terpaku, C. Buah hati, D. turun tangan, B. Diam terpaku. 4. Berikut ini yang termasuk kata hubung konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan adalah: hubungan tujuan adalah A. Karena, sehingga, B. Walaupun meskipun, C. Agar supaya, D. Ketika, sebelum, C. Agar supaya. Yang termasuk ini A. 5. Contoh kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan waktu adalah: A. Sejak ujian dimulai, nanti sudah terlihat gelisah. B. Hengka membersihkan ruangan agar kelas 6A wajib dan bersih. C. Sophie menjawab pertanyaan dengan serius sehingga ia mendapatkan nilai bagus. D. Khalif akan terlambat ke sekolah apabila ia tidak segera bangun dan mandi. A. Sejak ujian dimulai, nanti sudah terlihat gelisah. 6. Contoh kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan pertentangan adalah: A. Sally datang ke rumahku saat hujan deras. B. Dia tidak bisa ke sekolah karena kebanjiran. C. Jika ingin sehat, kita harus rajin berolahraga. D. Walaupun sudah larut malam, Eka tetap menonton televisi. D. Walaupun sudah larut malam, Eka tetap menonton televisi. 7. Dian merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti kegiatan perkemahan. Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan: A. Akibat, B. Waktu, C. Pengandaian, D. Pertentangan. A. Akibat. 8. Resensi adalah: A. Tulisan yang berisi penilaian sebuah buku. B. Tulisan yang berisi kumpulan cerita. C. Tulisan yang berisi perjalanan hidup tokoh tertentu. D. Tulisan yang berisi deskripsi atau gambaran suatu objek. A. Tulisan yang berisi penilaian sebuah buku. 9. Berikut ini yang bukan termasuk informasi identitas buku dalam resensi adalah: A. Nama penulis. Yang bukan A. Nama penulis. B. Nama penerbit. C. Jumlah halaman buku. D. Nama orang tua penulis buku. D. Nama orang tua penulis buku. 10. Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena bahasa yang digunakan lunas dan mudah dipahami. Selain itu, buku ini juga banyak pesan moral yang baik bagi anak-anak. Kutipan di atas merupakan bagian resmi buku berupa: A. Judul resensi, B. Sinopsis, C. Penilaian buku atau keunggulan, D. Simpulan. 1. Kita harus selalu memupuk sikap empati. Makna empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nani dikenal sebagai anak yang rendah hati. Makna ungkapan rendah hati adalah tidak sombong. Sinta dan Santi memang bagai benang dibelah dua. Makna peribahasa bagai benang dibelah dua adalah sangat mirip dan sempurna. 4. Kalimat majemuk yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat disebut kalimat majemuk bertingkat. Bagian unsur resensi buku yang membuat ringkasan tingkat isi buku disebut sinopsis atau ringkasan isi buku.
1. Tuliskan 3 contoh sikap empati yang kalian ketahui. Membantu teman yang kesusahan, mendengarkan teman, merasa sedih melihat teman. Carilah makna ungkapan berikut, lalu membuatlah kalimat menggunakan ungkapan tersebut. Besar kepala sombong. Kalimatnya dia besar kepala karena dia orang kaya. Gigit jari kecewa. Dia merasa gigit jari karena nilainya rendah. Carilah makna dari peribahasa berikut. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mengalami musibah atau kesulitan secara berturut-turut. Bagai kata dalam tempurung, orang yang wawasannya sangat sempit. Buatlah kalimat majemuk bertingkat menggunakan kata hubung konjungsi berikut. Sebelum, ibu memasak makanan sebelum ayah pergi ke kantor. Sehingga Dito makan sambal sehingga sakit perut. 5. Tuliskan apa saja unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi, identitas buku, pembukaan, sinopsis atau ringkasan isi buku, penilaian keunggulan dan kelemahan buku, baru kesimpulan yang terakhir.